berakhir pekan bersama keluarga, bersama orang terkasih. Saya Kak Rus, ikut nimbrung menemani Anda ya di acara Rumpi No Secret. Hari ini ditemani oleh Daniel juga di pojok sana, dan tentunya ada beberapa bintang tamu yang akan berbagi kisahnya untuk kita semua dan akan kita tanya-tanya berbagai hal yang viral, yang update juga ya. Nah, kalau biasanya kita awali di pojokan untuk membahas apa sih yang lagi ramai di luar sana. Setelah kita pantau ya kayaknya hari ini kita memutuskan untuk tidak ada yang kita highlight secara spesial gitu ya. Kita langsung aja menuju ke bintang tamu kita yang pertama, karena kita juga mau tanya ini sesuatu yang sempat juga ramai ya. Nah, beberapa kejadian yang tidak mengenakan yang dilakukan oleh oknum dokter yang melakukan pelecehan gitu terhadap pasien-pasiennya. Ada juga bahkan yang oknum dokter objin gitu kan. Ini sampai rame, sampai ini kok bisa sih gitu, kok bisa, ada pertanyaannya adalah ini kok bisa lolos dia jadi dokter gitu ya. Memang kalau jadi dokter itu nggak ada tes psikologis apa gitu ya kan. Oke, kita lihat, kita tanya ini dokter juga, ada dokter Lula Kamal. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Oke, baik, kita sudah bersama dengan dokter Lula Kamal. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah baik. Aku senang deh kalau ketemu dokter Lula Kamal ini, karena kan selain dokter juga perempuan gitu ya. Pemerhati selain masalah kesehatan juga masalah-masalah perempuan. Nah, ini yang kita bahas adalah yang ada beberapa kejadian, bahkan ya bukan satu, tapi kejadian itu semua mencengangkan. Bahkan artikelnya bunyinya sampai gini, dunia medis ini sedang tidak baik-baik aja ya. Terutama pada saat kejadian seorang oknum dokter objin gitu ya. Yang memang dokter objin itu kan di area-area yang perempuan yang apa ya private part gitu, dan itu kan masalah kepercayaan. Betul banget. Masalah kepercayaan kita juga kan kayaknya udah pasrah-pasrah aja, betul nggak sih? Dan kita percaya banget. Betul. Terus dan kita nggak tahu itu emang harus begitu atau enggak gitu kan. Sebenarnya sih kalau begitu atau enggak kita bisa belajar. Iya. Ya kan sebetulnya sih kalau dokter objin kan mainannya di bawah dong. Iya. Dia nggak ke atas-atas dong. Sampai di atas tuh cuman sampai dia USG. USG kan perut ke bawah. Begitu udah naik ke atas udah bukan ranahnya dia. Bukan dokter objin lagi ya? Bukan dokter objin lagi. Dan yang paling mencengangkan adalah dokter PPDS itu ya, oknum itu yang sampai membius. Oh, itu juara ya itu ya. Kan ini sebagai dokter sendiri ya, melihat ada oknum-oknum yang mencemarkan profesi aku sebagai jadi gini, aku sebagai dokter, aku mau sebagai pasien juga. Iya dong, kita kan dokter nih ya. Tapi kalau kita sakitnya sakit mata, ke dokter mata dong, jadi pasien kan kita kan. Sama aku sebagai perempuan. Lihat deh ya, dari sekian banyak, semuanya perempuan kan korbannya kan. Nah, jadi kita ngerti kan sebagai perempuan itu kita juga pihak yang lebih lemah nih ceritanya. Jadi kalau bicara gini, kesel, macam-macam deh, marah gitu. Terus kok bisa ada orang tega segitu-gitunya? Gini ya, kalau di profesi lain kan ada yang ngomong di mana juga kejadian dong, profesi mana kejadian. Betul. Cuman di sini orang dalam keadaan sakit pasrah kan? Pasrah. Diomongin apa juga gimana? Ya manut gitu. Jadi kita itu memang kalau sebagai dokter kita bisa mempergunakan loh kepercayaan orang. Jadi kalau ada yang bilang bahwa hukumannya mesti lebih berat, oh yes, harus lebih berat. Dan semua orang harus tahu ya, hukumannya itu nggak cuma satu kalau di kedokteran. Hukumannya dua, jadi hukuman profesi, sanksi profesi, sama hukuman jalan terus lah ya. Sanksi profesi misalkan kayak yang membius dan memperkosa, selesai sudah dia, nggak akan jadi dokter lagi seumur hidupnya dia. Dia mau selama di Indonesia ya, kalau dia keluar negeri nggak tahu dia ceritanya, nggak semudah itu. Karena zaman sekarang kan digital, nggak bisa ngilangin lah ceritaan kita. Mau ganti muka memang nggak segampang itu kan. Iya, bukan saking keselnya mukanya udah nggak ada blur-bluran itu ya dokter. Apalagi dokter itu sempat aktif juga di sosial medianya. Iya kan? Iya. Begitu awal nih, ini yang dokter yang PPDS itu yang anestesi membius, yang keluarga yang menjaga pasien itu udah ke dalam keadaan kedukaan gitu ya. Dan itu bayang nggak gini ya, Van, bilangin ya, oke nih bapaknya butuh darah secepatnya, kamu mesti ngasih darah sekarang gitu. Bapaknya di ICU, coba orang gimana? Udah nggak bisa mikir kan? Iya, gini, iya. Dibawa kemana? Iya, pasti kan. Dan itu kejadian tiap hari sebetulnya. Setiap orang yang lagi kedukaan, keluarganya di ICU, dalam keadaan tuh gimana sih? Hidup tuh udah yang susah banget deh. Tapi ini kan udah di Garut, kemudian di Malang. Di Malang ya. Tapi udah ada satu lagi ya, yang di PPDS di UI. Ada lagi satu lagi yang sama mahasiswa. Ini kalau aku bilang sih ini kan cuman sebetulnya ya gunung es. Gunung es. Sebentar lagi akan semua orang ikutan. Dan sebetulnya juga Kementerian Kesehatan juga bilang. Salah satu yang disebutkan adalah masyarakat kalau merasa
ada dugaan pelecehan seksual, langsung jangan takut untuk melapor. Jadi dibuka nih kanal pelaporan sebesar-besarnya. Bisa lewat KKI, bisa lewat Kementerian Kesehatan langsung. Jadi akan bakal banyak lagi nih cerita yang lain. Iya kan? Nih ya ini ada beberapa kasus yang kalau yang tadi yang Objin itu yang ya itu tadi ya ada meraba-raba bagian yang lain yang bukan wilayah yang untuk diperiksa. Terus ada lagi juga kan yang dokter apalagi itu sama juga sampai ada di foto segala gitu ya. Kalau itu kan yang dokter yang di Garut dokter Objin. Kalau yang PPDS anestesi. Kemudian ada lagi ada yang di Malang. Di Malang itu kebetulan korbannya selebgram. Tapi itu kejadian udah lama loh, Fen, 2022. Jadi kenapa baru melapor itu juga mungkin ya takut, sungkan. Satu lagi loh orang nggak mau lapor, malu. Malu, iya emang. Tapi harus diingat nih, ini buat pemirsa semua di rumah yang jadi korban, mikirnya jangan cuman bahwa yaudah deh gue lupain aja, enggak. Karena kalau kita diem aja, bakal lebih banyak lagi korbannya. Ini predator, nggak akan berhenti sampai situ. Oh, ada yang di chat-chat juga ya, ngobrol apa gitu. Terus menjurus-menjurus. Yang nggak asik gitu omongannya. Enggak, ini di kalangan dokter sendiri dengan adanya kejadian-kejadian yang mencoreng profesi ini, itu jadi kayak gimana sih? Sebenarnya gini, kalau dibilangin ini kan profesi dokter, di profesi manapun juga pasti ada lah. Ada pasti ada. Cuman kalau di kita itu yang ada sumpah dokter itu. Satu sumpah dokter, dua yang kita ngadepin orangnya dalam keadaan tuh ya terjepit dan memaksa, udah yang pasrah gitu loh. Jadi emang lebih gampang kalau kita mau memanipulasi tuh emang kita lebih gampang. Jadi kalau buat saya sih gini, teman-teman sih ya udah gimana nih kita mempermalukan ranah kedokteran, betul ya. Jadi kita minta juga dihukumnya seberat-beratnya. Oh, dihukum. Nggak main-main lah. Bahwa ini pernah nggak sih kejadian dulu-dulu? Pasti ada. Cuman kan sekarang udah eranya digital, segala macam gadget ada, bagus sebetulnya. Ini era dimana kita semua bebenah. Oke. Ini jadi ada banyak juga yang kemudian bertanya tadi kok kayaknya jadi kan kelihatannya jadi banyak nih yang kayak begitu. Bahkan laki-laki bisa lolos jadi dokter Objin tapi kelakuannya kayak gitu. Emang nggak ada tes apa gitu untuk sebagai saringan seorang dokter itu bisa ambil spesialis dan kemudian dapat bisa berpraktek. Gimana sih kalau orang sekolah tuh apa sih yang dites? Pasti kan semua lah, betul. Biologi bla 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 bla. Terus tambahannya adalah nggak boleh buta warna gitu ya, yang gitu-gitu. Ada nggak tes secara kejiwaan? Ada. Tapi kan maksudnya gini, kita menyaring gangguan jiwa yang berat. Tapi kalau gangguan jiwa yang tipis-tipis itu emang nggak susah nyaringnya. Bisa juga ada orang gini loh, dia punya permasalahan kejiwaan yang keluar waktu dia ada stres. Jadi selama dalam perjalanan hidupnya, waktu masuk ke dokteran sih cincai aja. Dalam perjalanan hidupnya itu dia baru keluar tuh permasalahannya, itu juga bisa. Ini kalau ngomong gini nama psikolog bisa panjang banget. Jadi bukan kelolosan atau kecolongan, bisa aja ini orang belum keluar at that time. Belum kelihatan ya? Belum. Gitu ya. Ini kalau ini ada juga sih ya selebgram itu yang di Malang. Ya, ini Jedar juga kemarin juga akhirnya juga sempat cerita dia juga trauma gitu ya, karena ditangani dokter pria juga padahal masalahnya ada sakit kulit gitu, gatal-gatal. Tapi kemudian kayak dia ngerasa kayak diraba-raba terus dokternya ngos-ngosan. Gitu kayak gitu. Dia ampun nggak sih? Sven, ayo dong. Aduh serem banget ya. Gemes nggak sih? Ini sebagai perempuan ya, ini ngomong sebagai perempuan. Gini deh, kita juga misalkan mau ke dokter kulit. Yang gatal itu disikut. Terus gini, buka deh bajunya. Kan nggak masuk akal. Nggak boleh loh. Kan kadang-kadang soalnya dokternya galak. Ya emang begitu, soal diburu-buru. Kadang-kadang ayo cuma buru. Maaf ya teman, gitu ya. Saya ulang lagi nih. Kalau kita ke dokter yang bayar siapa? Oh. Di mana-mana customer itu adalah raja. Kalau nggak suka sama dokternya, pindah dokter lain. Kecuali hidup di hutan, dokternya cuma satu. Pernah kejadian? Tidak kan? Ya sudah. Satu. Yang kedua, ada yang namanya hak pasien. Ingat loh, kita juga bisa jadi pasien. Waktu hak pasien kita itu bisa menolak kalau mau diperiksa, nggak ada yang dampingin. Yang dampingin siapa? Bisa perawat, bisa suami kita. Nggak boleh cuma berdua aja gitu. Jangan dong, apalagi emang harus mesti buka nih, mesti segala macam karena mesti dadanya yang diperiksa. Udah pasti buka-bukaan. Iya jangan mau kalau cuma sendirian. Kenapa? Ada saksi di sana. Kalau misalnya ada yang pegang-pegang, grepe-grepe, apalah ceritanya. Apalagi pakai cara udah ngos-ngosan, kan nggak bener dong. Gitu ya. Ya, masa iya dia habis olahraga treadmill gitu meriksa pasien gitu ya. Komentar netizen coba kita baca ya. Di antaranya adalah aduh jadi takut sama dokter, terutama dokter cowok, apalagi dokter Objin. Bahkan ada beberapa yang kemudian menyarankan untuk ya udah kita udahlah nggak usah lagi periksa ke dokter Objin yang laki-laki. Tapi kan merugikan
dokter yang benar yang gitu lainnya juga sih, banyak banget juga loh dokter yang lurus, rapi gitu ya. Dan kemudian biasanya nih kalau dokter obgyn, pasti dokter obgyn ada perawat pendamping. Kenapa? Karena bagian yang dia akan periksa itu bagian sensitif dong. Iya. Pasti ada. Malah saya tuh kemarin sempat ada satu teman gitu ya yang memang dokter obgyn. Karena perawatnya tiba-tiba sakit, istrinya lo dia bawa buat nungguin. Kenapa? Karena itu yang akan dibuka adalah organ intim kan ya, orang yang ya pasti orang akan nggak enak lah. Di situ ada orang yang harus mendampingi. Ingat, kita punya hak. Kalau tidak ada yang mendampingi, kita berhak untuk menolak. Oke. Tapi kalau SOP-nya sendiri ada nggak? Ya betul, ada SOP-nya. SOP-nya adalah kalau kemudian dokternya berbeda kelamin, nggak usah berbeda kelamin, bisa juga dong, tanda kutip ya. Sebetulnya pemeriksaan itu selalu ada yang mendampingi, namanya perawat. Perawat itu bukan cuma beres-beres doang gitu, di situ bukan loh, jangan salah. Siapin alat, beres-beres, catat-catat, bukan itu loh. Dia juga sebagai pendamping di situ. Jadi dia itu sebagai, kan bisa, maaf ya Fen, kita kan cerita bahwa kebetulan yang jahat yang jadi korban pasien. Pernah nggak dibalik yang jadi korban dokter? Ada. Jadi pasiennya yang suka banget sama dokternya, terus dia teriak-teriak seakan-akan pernah kejadian juga yang seperti soalnya itu. Diapa-apain sama dokternya. Diapa-apain sama dokternya, tapi ujungnya minta dikawin. Nah itu juga ada, tapi kalau kayak gitu kan ada buktinya. Si perawatnya ada, jelas kok nggak diapa-apain. Dan sebetulnya memang kenapa mesti ada perawat? Karena nggak ada CCTV di ruang dokter harusnya. Ingat loh, yang di Garut itu sampai ada CCTV, kayaknya pihak yang melaksanakan pelayanan kesehatan tuh udah agak-agak curiga sama dokter itu. Makanya dipasangin diam-diam. Makanya dipasangin. Harusnya CCTV tidak ada di situ. Oke, ini kan karena udah sekarang daerahnya digital, jadi kemudian bisa terbuka dan orang bisa lihat gitu. Tapi sebelumnya pernah nggak sih ada pengalaman kayak gitu, mungkin dengar, tapi ya kemudian ditutup, diselesaikan secara institusi yang di dalam aja? Sebetulnya kan kalau ngomong orang yang tidak, pokoknya yang melakukan pelecehan seksual di mana aja kan hidup kita kan pasti ketemu lah ya banyak. Di pendidikan kedokteran pernah lihat, pernah kena dan pernah juga ngelihat orang terkena. Tapi kan gini, kalau aku modelnya kayak kamu, Fen, senggol bacok kan. Nah ya, jadi maksudnya kalau kemudian terjadi sesuatu, aku langsung speak up. Dan orangnya juga langsung, minta maaf dan rame lah kemana-mana. Tapi ada juga orang yang ketakutan, tapi waktu itu waktu saya speak up, baru pada yang ngomong, iya gue juga diginiin, oh iya gue juga diginiin. Barangkali yang harus diingat adalah kadang-kadang orang takutnya gini, takut nggak lulus, takut disusahin, takut nggak bisa ini, takut nggak bisa itu. Tapi harus diingat ya, yang paling penting di hidup kita tuh apa sih? Priority tuh harus penting, makanya jangan takut gitu ya. Kita tuh punya Tuhan kan sebetulnya, yang nentuin kita gimana, takdir kita tuh bukan si dokter itu, apalagi yang melakukan pelecehan seksual. Jadi jangan pernah menerima pokoknya dalam posisi apapun, dalam situasi apapun, kalau kita memang dilecehkan secara seksual. Dan ingat ya, sebagai perempuan speak up, karena kalau kita nggak speak up, ada lagi korban berikutnya setelah kita. Jadi kita sebagai pasien ya, kita yang ya istilahnya kita boleh memilih mau periksa dengan dokter yang mana. Boleh. Dan yang kedua adalah pada saat pemeriksaan harus ada satu orang lagi pendamping. Betul. Dari dokternya sendiri pasti harus ada susternya yang mendampingi gitu, ada perawatnya, atau dari kita juga ada keluarga yang mendampingi gitu kalau nggak ada. Kalau cuma berdua aja lebih baik nggak usah. Nggak usah, apalagi kalau sensitif. Dan satu lagi, harus masuk akal. Ingat ya, sakit di ujung jari, suruh buka baju, nggak masuk akal. Dah. Gak masuk akal ya? Gak masuk akal dong, selesai sudah sampai situ. Kita sakit jari kok demam, kalau demam? Iya, mungkin gak periksa gitu gak ya? Jadi kan kita periksa misalkan bisa dada misalkan, gak perlu harus ditelanjangin kan? Bisa pakai lewat baju ya? Betul. Bisa buka ya? Dibuka kancing 2 aja udah cukup dong sebetulnya. Sekarang gini, tiba-tiba suruh buka baju dari atas sampai bawah. Celana panjangnya dibuka juga dok, dibuka. Kan periksanya dada. Jelas ya, maksudnya kita juga boleh speak up kok kalau nggak masuk akal. Atau tanya, buat apa dok dibuka? Apa yang mau diperiksa? Boleh, itu hak pasien. Ya. Hak pasien tuh boleh bertanya juga sampai kita puas. Boleh ya, hak pasien. Boleh. Kalau dokternya nggak mau jawab, ganti dokter aja. Ganti dokter. Oke, baik. Nah, sebagai dokter itu ya, pengen nggak sih ketemu oknum-oknum itu dan gitu? Ngejitak rame-rame ya. Sebenarnya yang lebih nafsu itu tuh bukan kita langsung, misalnya gini, kayak anestesi. Itu kan ada tuh persatuannya dokter anestesi ya, himpunannya gitu ya. Iya, himpunan dokter anestesi. Bayangin, padahal kan belum jadi dokter. Junior itu kan? Iya, baru juga semester 2. Atau dokter obgyn nih ada kumpulannya kan, pengen molesin rame-rame, pengen diulek katanya. Kalau kita kan masih agak jauh, itu tuh yang himpunannya yang bareng-bareng, maksudnya gara-gara satu sekian banyak kena gitu loh. Noda setitik nih.
Ada ospek nggak sih kalau di himpunan? Ada. Ospek mah ada. Ospek mah itu mah adalah bagian dari kakak tingkat kepada adik tingkat. Cing saya lah. Jadi mungkin ospek itu untuk menekankan mereka bisa jadi kali ya. Supaya itu menjaga etika, menjaga nama. Dan sekarang pun Kementerian Kesehatan udah bilang bahwa sekarang akan diperketat mengenai etika ini. Etika akan diperketat. Sanksinya lebih. Oke, jadi kalau masyarakat bisa melaporkannya bisa ke KKI, bisa ke Kemenkes. Ada yang namanya kata sehat atau ya satu sehat, macam-macam tuh ada kanalnya banyak sekarang. Jadi jangan takut buat speak up ya. Apalagi kalau lapornya ke dokter Lula Kamal. Oh boleh, silahkan di sini juga saya terima lah. Nah ini berikutnya nih yang juga ramai di seputar profesi dokter yang kemarin juga sempat ramai itu adalah beberapa dokter yang kemudian mempunyai produk skincare. Oke. Sampai ke sini. Mungkin kalau punya produk skincare aja mungkin nggak apa-apa, tapi kemudian ya ada yang ngelaporin produk skincare-nya non ethical apa segala macam itu sebenarnya diatur nggak sih gitu di organisasi? Dong, mana nggak diatur? Boleh gak kan gini, kalau orang nggak sesuai aturan boleh nggak? Iya banyak nggak sesuai aturan. Sekarang kalau nggak ketahuan ya aman, begitu ketahuan kan jadi nggak aman. Karena yang punya kekuasaan tuh Badan POM kan. Mau bikin apapun juga, nggak perlu dokter kulit ya. Seorang Feni Rose punya segala macam skincarean boleh nggak? Boleh, tapi dia mesti terdaftar di Badan POM bahwa itu aman, berkhasiat bla 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 bla. Nggak, tapi soalnya pasalnya kalau pakai nama dokter itu kan kayak ada jaminan mutu. Ya sebetulnya kan ya memang gitu. Kan masyarakat lebih ngerasa bahwa kalau dokter itu kan lebih bisa dipercaya. Dia paham lah kesehatan. Betul, padahal belum tentu juga lebih bagus daripada yang biasa. Kan ujung-ujungnya kan yang bikin itu kan nanti ada produksi lain kan. Iya. Tapi boleh nggak ada aturannya nggak bahwa itu dokter profesi dokter dicantumkan dalam produk atau dalam iklan atau dalam marketingnya? Nah itu masih debatable. Masih debatable. Oke, karena kemarin ada wawancara. Karena dokter tuh nggak boleh beriklan sebetulnya. Dokter itu tidak boleh beriklan di Indonesia ya, bukannya di luar negeri. Jadi dokter tuh nggak boleh beriklan. Jadi kita memang agak repot nih di sini. Sementara tiba-tiba sekarang kita punya digital. Kan dulu kan iklannya tuh ya paling apa sih ya, koran, TV. Kalau sekarang kan udah beda, bisa di mana aja gitu loh. Kanalnya lebih banyak. Itu yang barangkali mesti dipersiapkan lebih jauh. Dokter Lula Kamal punya produk apa? Oh tidak punya. Nanti kalau Feni Rose ngajakin, mari kita buat. Oke, kalau yang berikut ini nih ada nih teman aku ya. Dia produknya adalah daster, tapi dia bukan dokter, iya kan? Bukan. Cuma kasihan banget gitu loh, dia nih habis melahirkan, ya maksudnya kan karena dia single parent juga, tulang punggung untuk anaknya juga. Jadi dari nggak ada duit, dia mulai bangkit, tiba-tiba ditipu sama karyawannya sendiri. Jadi dia punya dagangannya kan banyak tuh. Dari konveksi diambil-ambilin tuh sama karyawannya, oknum karyawannya, kemudian dijualin di bawah harga. Sehingga dianya belum bisa bayar konveksi katanya gitu. Kasian deh. Ada Denis Karyasa, kita lihat profilan berikutnya. Dengan Denis, nih apa kabar Denis? Baik Kak Ros, apa kabar? Kemarin beritanya adalah kamu melaporkan mantan karyawan atas dugaan penggelapan gitu ya. Dan bahkan ada karyawan kamu yang tiba-tiba mengundurkan diri gitu ya. Yang menjadi cikal bakal kenapa kamu curiga. Secara tidak profesional mengundurkan dirinya. Tidak profesional? Iya. Jadi ada berapa kasus sih sebenarnya? Karena itu total ada 6 orang. 6 orang? 5 orang sebenarnya yang dilaporin dan 5 orang itu masih berkembang. Tikusnya beranak pinak. Oh masih ada lagi nih yang belum ketahuan? Masih ada lagi, masih terkuak yang baru-baru setiap harinya. Modusnya gimana sih? Jadi awalnya aku cerita dari awal dulu ya. Awalnya kan aku punya PA yang namanya Frida itu. Ya kan? PA, personal asisten aku. Nah dia itu kan orang kedua setelah aku dong. Ya kan orang pertama setelah aku bahkan. Nah dia itu tiba-tiba resign secara tidak profesional. Tidak profesional gimana? Tiba-tiba dia langsung kirim handphone kantor yang isi semuanya, yang isi akun aku, isi pin semuanya, pin akun jualan itu, pin-pinnya semua, pin semuanya, passwordnya itu kan di dia, digoseng, dipakein ojek online gitu aja. Iya, nggak boleh kan kayak gitu kan. Harusnya kan kalau profesional itu serah terima, ya kan serah terima, 1 month notice. Kalau lu nggak sanggup 1 month notice, setidaknya nomor 1 serah terima kan. Iya. Penting dong, apalagi orang pertama setelah aku. Jadi handphone yang isinya kerjaan semua akun-akun itu. Akun saya itu akun jualan, akun pribadi aku. Dipakai buat pesen barang. Terus udah gitu dia kirim pakai ojek online, dikirim balik ke rumah. Handphonenya dikirim ke kamu pakai itu. Ojek online. Dia nggak mau serah terima. Terus aku bilang kan, ya udah kalau lu mau resign nggak apa-apa. Ya kan, kalau mau resign nggak apa-apa.
Tapi setidaknya serah terima, nggak mau. Jadi nggak ada pertanggungjawabannya nih, ini gini ya, angkanya segini-gini nggak ada tuh? Nggak ada. Cuman balikin handphone aja gitu? Iya, dan aku tuh sebenarnya udah mulai curiga itu sejak tahun lalu lebih lah, setahun lebih. Karena dia itu sejak dia tidak mau kasih aku laporan keuangan, Kak. Kan dia pegang keuangan semuanya. Dia nggak mau kasih laporan Nggak mau kasih, dia selalu bilang sibuk apa segala macem. Sebelumnya sesibuk-sibuknya dia selalu bikin laporan keuangan yang petty cash yang sederhana lah. Petty cash hari ini 10 juta, aku hari ini buat apa-apa aja, buat bayar ini, bayar itu, bayar ini. Nah dia udah 1 tahun lebih nggak kasih itu. Nah aku udah mulai curiga dari situ. Cuman kan akunya sibuk, tapi kan tetap berjalan semuanya kan. Nah terus gitu pas aku terima handphonenya dari ojek online itu, aku cek. Iya kan, aku cek kan udah curiga. Iya udah cek, aku cek semua chattingan, banyak banget chattingan yang terhapus, Kak. Chattingan yang terhapus, harusnya nggak boleh dong handphone kantor lu hapus chattingannya. Gimana gue follow up, gimana kita bisa tahu apa yang terjadi, apa yang sedang deal. Nah aku cek-cek lagi chattingan yang masih ada, itu banyak chattingan yang dihapus. Jadi misalkan kita lagi ngobrol nih, jam 3:05, tiba-tiba udah jam 5:30, berarti kan ada yang ke-skip kan? Nah itu aku langsung kontak ke vendor. Kak, untuk dipulihkan? Iya, Kak aku lihat chattingan aslinya dong. Oh oke. Iya, karena kan aku di-delete setengah. Iya. Ternyata yang di-delete itu, chattingannya itu adalah, Kak tolong transfer ke rekening pribadi saya atas nama Frida gitu. Gitu, jadi itu ada transaksi-transaksi yang uangnya masuk ke rekening pribadi? Iya, Frida. Dan itu penggelapan. Nah terus udah gitu, dianya kan nggak ada serah terima, nggak ada ngomong apa-apa sama saya. Aku juga suruh dia ngomong baik-baik, dianya nggak mau. Terus udah gitu, aku tunggu sampai 10 hari, terus gitu dia bilang gini ke admin saya, ke admin aku, dia bilang gini katanya, kalau misalkan ini sisa gaji aku gimana ya? Kalau misalkan nggak ditransfer, masa saya ngomong ke orang-orang kalau misalkan saya gitu resign karena nggak digaji? Ngancem kan? Wah, aku emosi Karos. Tahu kan Karos, aku tuh sudah jadi macan tidur, ya kan? Iya. Iya kan? Dia bangunin macan. Bangunlah aku langsung. Jangan sampai rambut Dennis keriting lagi ya sampai kan? Sampai gue keriting lagi. Kemarin rambut gue udah bonding, sekarang gue kribo lagi. Iya kan? Terus kan langsung dong aku bilang, gajinya dia itu sudah aku bayarkan Karos. Yang belum aku kasih itu komisinya. Kenapa komisinya belum dikasih? Karena dia belum kasih aku laporan penjualan dan laporan keuangan. Bagaimana aku caranya ngasih komisi kalau misalkan laporan penjualannya aja dia jualan berapa aku nggak tahu. Bener nggak? Terus dia menggandeng pengacara lagi sekarang? Wih, iya bukan main Karos. Pengacaranya? Iya. Ini ada videonya yang dibagikan Dennis adalah ketika dia menginterogasi karyawannya. Kita lihat yang berikut. Modusnya apa lagi tuh? Menggelapkan barang? Sama penggelapan juga. Aku laporin mereka semua penggelapan. Total kerugiannya itu udah 500 jutaan lebih. Okay. Masih ngitung ya, karena aku lagi stok opnam segala macam dan masih terhitung terus. Jadi mereka ngambilin barang nih diam-diam gitu? Nah tadi, Karos maaf. Tadi kan sampai Frida itu kan ketahuan kan? Itu kan udah ada buktinya jelas kan? Dia transfer ke rekening pribadi. Nah terus udah gitu, si Frida bilang, ya, bukan saya aja, yang lain juga. Udah ngomong gitu? Iya kan, tapi itu terus gitu aku post kan, aku posting. Untung semuanya aku kontenin, aku kasih itu gunanya ngontenin semuanya. Aku post kan, langsung netizen pada komen. Itu karyawan Dennis semuanya nggak benar. Gue disuruh transfer ke rekening pribadi mereka. Jadi aku dapat bukti-bukti itu semua dari netizen, dari customer. Piyama aku dijual di bawah harga modal. Mereka jual 400 ribu 10 biji. Modal aku aja 150 ribuan, yang paling murah. Tega banget sih. Tega banget, itu belum sampai situ aja Karos. Ya, jadi aku tuh dapat bukti-bukti semuanya mereka dari netizen. Untungnya aku kontenin Karos. Kalau aku nggak kontenin aku nggak tahu. Dan puji Tuhan itu ketawanya kemarin. Bayangin coba ketawanya tahun depan. Iya. Jadi mereka ngambilin, ini padahal kamu kan selalu stok opnam kan, ngelihat berapa yang laku, berapa barang. Setiap hari. Setiap hari? Setiap bangun tidur, aku tuh melek mata, aku langsung cek orderan. Ini kok belum dikirim ya, ini kok belum dikirim ya, bla bla bla. Ini kok pengiriman salah ya? Ternyata mereka sengaja salah kirim Karos. Sengaja salah kirim? Sengaja salah kirim biar ada data barang keluar. Kan kalau ada data barang keluar, barangnya diretur, barangnya masuk lagi kan? Kita keluar barang lagi dong untuk ngembalinya benar. Nah data yang returannya itu diambil. Begitu modusnya? Modusnya banyak, terus dari gitu ada juga yang dia customer aku nih WA ke pertama yang host live dulu ya, aku ceritain host live. Yang host live juga maling, namanya Umay. Host live yang nonstop di jualan, nih hari ini ada nih yang di akun. Nah jadi dia itu setiap ada yang mau COP sama aku, langsung di DM sama dia. Kak CO-nya sama aku aja, sama tim packing. Mereka bikin tim sendiri dalam kantor aku.
CEO aku aja sama tim packing lebih murah. Jadi semua tiap ada yang mau beli, lewat ref dicegat lewat situ. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, lewat admin saya, lewat admin aku. Jadi setiap customer aku yang WA mau beli lewat WA, disuruh transfer ke rekening pribadinya mereka. 2 admin yang kayak gitu. Kamu nemu mereka itu semua dari mana sih? Selain berikut ini ya. Nanti ya, masih ada lagi. Gemes aku, Kak Ros. Selain berikut ini, sabar. Sampai kribo gue. Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi.